Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik PPN ya. Apa aja karakteristik PPN? Ada 5. Yang pertama, pajak tidak langsung ya. Seperti dijelaskan di awal. Jadi PPN ini eh, pemikul beban pajaknya itu tidak punya tanggung jawab atau dibebankan tanggung jawab untuk menyetor dan melaporkannya kepada negara, tapi ada pihak lain yang bertanggung jawab akan hal itu. Pemikul beban pajak hanya dijadikan apa namanya, yang harus membayarnya aja, tapi lapor dan setornya tidak ke negara langsung, makanya merupakan pajak tidak langsung ya. Beda dengan pajak tidak langsung. Kalau beda dengan pajak langsung, kalau pajak langsung si pemikul beban pajak nih punya tanggung jawab penuh atas penyetorannya, pelaporannya kepada negara langsung. Sementara kalau PPN tidak gitu. Yang kedua, pajak objektif. PPN ini kategorinya pajak objektif, artinya lebih menitik beratkan kepada objek pajaknya dengan menyampingkan kondisi dari subjek pajaknya, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Jadi baik penghasilan misalkan subjeknya tinggi atau rendah ya sama-sama dikenakan ya. Artinya baik subjek ini punya penghasilan tinggi atau rendah, beban pajaknya sama. Nah, ya, jadi penghasilan 10 juta sama yang 500.000, kalau kita beli barang 1 juta ya sama-sama beban pajaknya 100.000 ya. Ya memang eh, jadinya ada kesenjangan beban pajak ya. Harusnya si penghasilan lebih rendah kan eh, pembebanan pajaknya harusnya lebih ringan juga, disesuaikan sama uh, kondisi subjek pajaknya. Nanti makanya solusinya dari kesenjangan tadi ada namanya pajak penjualan barang mewah. Nanti kita masuk atau lebih rincinya di penjelasan di PPNBM ya. Yang ketiga, multi stage tax atau ya PPN ini apa ya, dipungut di tiap tingkatan. Nanti di slide berikutnya akan saya lebih jelaskan lagi lah. Yang keempat, credit method dan invest method tadi. Jadi di PPN ini ada fasilitas PKPM tadi. Jadi hitungannya si PKP bisa mengkreditkan PPN masukannya. Yang kelima, konsumsi dalam negeri. Jadi PPN ini hanya untuk konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri. Jadi kalau misalkan beli BKP di dalam negeri terus penggunaannya di luar negeri, maka itu tidak dikenakan PPN, atau misalkan sudah dibayar PPN-nya itu bisa direstitusi. Oke, kita masuk ke penjelasan beberapa poin tadi di karakteristik dari PPN itu sendiri ya. Ini ada simulasi hitungan dari PPN ya, sekaligus menjelaskan mungkin lebih detail mengenai tadi penjelasan di definisi PPN itu sendiri ya. Jadi PPN itu tadi disebutkan adalah pajak pungutan atas nilai tambah suatu barang kena pajak atau jasa kena pajak ya. Makanya namanya pajak pertambahan nilai, atau istilah internasionalnya itu value added tax atau VAT. VAT. Nah, gambarannya seperti apa? Nih contoh kasusnya gini. Jadi ada suatu barang nih, ya kan? Barang ini mempunyai harga beli di mana komposisinya di dalam misalkan dicontohkan bahan bakunya tuh 500, terus bahan pelengkapnya 300 nih, suku cadangnya 200, sehingga setelah ditotalkan harga beli dari suatu produk ini 1000 ya. Nah, kemudian si PKP ini ingin menjual barang tersebut, di mana di dalamnya ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan juga nih sama si PKP. Misalkan setelah dihitung-hitung nih ada biaya penyusutan. Nah, kalau dihitung per produknya misalkan kehitung 50. Terus biaya sewanya setelah dihitung-hitung per produknya kena 100 misalkan. Terus biaya gaji karyawannya 300, biaya manajemennya 150, sama pingin dapat keuntungan atau laba usahanya dihitung per produk kira-kira misalkan dapatnya 100. Nah, di total biaya tersebut plus keuntungan tadi 700, ya kan? Sehingga nanti harga jualnya, jadi si PKP ini akan menjual produk tadi, barang tadi
ngambil harga jualnya dari mana? Dari harga beli ditambah biaya tadi. Sehingga nanti dia ngejual barangnya tuh sebesar 1.700 ya. Dimana kalau misalkan kita kasusnya ini sebagai PKP, dalam memperoleh barang tadi dari harga beli ini kita bayar PPN nih. Nah, PPN itu masuk ke kita sebagai pajak masukan sebesar 100 dari 10% kali 1.000 harga belinya. Nah, biaya-biaya yang tadi yang menjadi nilai tambah dari harga beli menjadi harga jual sebesar 700 itu adalah nilai tambah tadi yang dimaksud di pengertian PPN ya. Kemudian kalau kita jual tadi jadi 1.700, maka kita akan dapat pajak keluaran sebesar 170. Nah, di mana di akhir bulan nih kita hitung kan PK dan PM-nya. Nah, dengan kondisi yang sebagai contoh ini, PM-nya 100 sementara PK-nya 170, maka kondisinya PM-nya lebih kecil dibanding PK. Statusnya jadi kurang bayar. Kurang bayarnya berapa? Yaitu selisihnya 170 dikurangi 100. Hasilnya 70 kan? Nah, itu tuh identik sama kalau kita ambil nilai tambahnya aja nih 700 dikalikan tarif. 10% dikali 700 hasilnya 70 sama-sama. Jadi yang masuk ke kas negara itu sebesar 70. Tapi melewati tahap PK dan PM dulu. Kenapa? Karena karakteristik PPN di Indonesia itu menggunakan metode credit dan invoice method tadi melalui PK dan PM dulu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari artinya nilai tambah, ya udah nggak usah pakai PKPM nih, kita hitung aja langsung gitu kan. Misalkan harga beli dikurang harga jual berapa, selisihnya kita kalikan tarif, terus kita bayar ke negara sebesar itu. Nah, itu untuk di Indonesia tidak digunakan ya. Jadi kalau yang tadi yang langsung mengurangi harga jual dikurangi harga beli, selisihnya berapa lalu dikalikan tarif, itu namanya metode direct subtraction atau langsung ya. Nah, sementara yang kita gunakan bukan metode itu di Indonesia. Atau mungkin bisa aja kan kita langsung cari aja nih biaya-biaya berapa sih satu barang nih, ketemulah nilai tambahnya 700, langsung aja dikalikan tarif di situ, nggak usah pakai PKPM. Nah, kalau metode itu istilahnya namanya additional method. Nah, itu pun bukan sistem yang digunakan di Indonesia. Nah, tapi yang digunakan di Indonesia adalah sistem credit dan invoice method atau indirect subtraction. Jadi gambarannya seperti tadi. Jadi harus pakai PKPM dulu. Ada pajak masukan dulu, ada pajak keluaran dulu, dan di mana nilai 70 yang diterima kas negara tuh bukan dari satu pihak, tapi dari pihak penjual dan pihak pembelinya juga gitu. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai multi-stage tax non-kumulatif sini dalam kurun keterangannya. Maksudnya seperti apa sih? Nah, jadi gini, gambaran sederhananya ya. Misalkan ada sebuah pabrikan nih, dia menjual BKP barang kena pajak dengan harga jual 1 juta kepada pedagang besar atau grosir. Nah, di kasus ini, jika misalkan kita cuma ngambil transaksi ini aja nih, satu tahap, satu stage, nah, posisinya si pedagang besar ini jadi pemikul beban pajak karena dia harus bayar pajak sebesar 10% dari harga jual tadi, 100.000. Nah, si pabrikan ini jadi penanggung jawab penyetoran dan pelaporan PPN-nya. Nah, dengan hitung-hitungan kredit method yang diterapkan di Indonesia, dari kasus yang pertama ini, si pabrikan akan dapat pajak keluaran sebesar 100.000 karena dia menjual barang ya 1 juta, dia dapat PK 100.000. Nah, sementara si pedagang besar, karena kondisinya dia sebagai PKP juga, dia dapat PM nih 100.000 dari pembelian barang tadi. Nah, si pabrikan nanti bertanggung jawab atas PPN yang dibayarkan sama si pedagang besar atau si grosir. Jadi si pabrikan nanti akan bayarin ke kas negara tuh PPN-nya tadi. Nah, karena dalam kasus ini si pabrikan nggak punya PM, nggak punya pajak masukan, sehingga
pajak masukannya otomatis akan jadi lebih kecil dibanding PK-nya yang ada 100.000, maka statusnya jadi kurang bayar 100.000. Nah, si pabrikan akan membayar PPN tersebut ke kas negara sebesar 100.000. Nah, ternyata masih ada tahapan lain atau stage lain. Si pedagang besar ini menjual lagi nih BKP tersebut ke pedagang kecil atau eceran. Tadi si pedagang besar dia beli 1 juta nih ke pabrikan. Terus setelah dihitung-hitung biaya dan segala macam plus keuntungan yang mau diambil nih, ada nilai sekitar 300.000. Jadi dijual lah sama si pedagang besar barang tersebut, BKP tersebut sebesar 1.300.000. Nah, posisinya berubah lagi nih, karena di stage baru, di transaksi yang ini, si pedagang besar sekarang yang tadinya jadi pemikul beban pajak berubah jadi penanggung jawab penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, pemikul beban pajaknya ada di pedagang kecil. Jadi dia bayarlah PPN 10% ke pedagang besar sebesar 130 dari 10% kali 1.300.000 harga jual si pedagang besar. Nah, si pedagang kecil juga ternyata PKP sehingga kasusnya si pedagang besar akan dapat pajak keluaran sebesar 130 dari transaksi tadi. Si pedagang kecil dapat pajak masukan 130. Ya, dimana si pedagang besar ini bertanggung jawab buat menyetor dan melaporkan PPN yang tadi dia pungut. Tapi tidak seluruhnya atau tidak 130 karena kita pakai kredit method, maka dia bisa mengkreditkan pajak masukan yang sebelumnya dia keluarkan ke pabrikan tadi. Tadi sebelumnya dia punya pajak masukan 100.000. Terus setelah menjual ke pedagang kecil nih dapat PK 130. Kondisinya masih PM-nya lebih kecil dibanding PK, sehingga statusnya kurang bayar. Kurang bayarnya berapa? Selisihnya 130 dikurangi 100, sehingga si pedagang besar itu punya kewajiban menyetorkan PPN itu ke kas negara sebesar 30.000. Nah, ternyata nggak berhenti di sini lagi. Si pedagang kecil dijual lagi nih ke konsumen akhir nih. Dimana si pedagang kecil tadi beli sebesar 1.300.000, terus dihitung nilai tambah biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang mau diambil setelah dihitung sebesar 200.000, sehingga si pedagang kecil ini ngejual harga BKP tersebut ke konsumen 1.500.000. Nah, posisinya bergeser lagi, dimana si pedagang kecil sekarang jadi penanggung jawab penyetoran dan pelaporan PPN yang akan dia pungut, sementara si konsumen akan jadi pemikul beban pajaknya. Jadi dia bayar 150.000 dari 10% kali 1.500.000 ke pedagang kecil tadi. Nah, karena si pedagang kecil masih PKP, sehingga dia bisa ada hitungan kredit method. Dari kasus ini dia dapat pajak keluaran 150. Nah, sementara si konsumen karena dia bukan PKP, sehingga inilah pemikul beban pajak akhir dari PPN tersebut. Si konsumen dia nggak punya PM lagi karena dia nggak bisa mengkreditkan. Jadi dia cuma menyetorkan atau membayarkan PPN tersebut ke pedagang kecil, ya, dimana dia nanti yang akan bertanggung jawab buat penyetorannya ke negara. Nah, dengan kondisi dia punya tadi pajak masukan sebelumnya 130 ya karena pembelian dari pedagang besar, terus tadi ngejual ke konsumen dapat pajak keluaran 150. Situasinya masih sama, PM-nya dia masih lebih kecil dibanding PK, sehingga statusnya kurang bayar. Kurang bayarnya berapa? Selisihnya 150 dikurangi 130, sehingga si pedagang kecil ini punya kewajiban membayar atau menyetorkan PPN ke kas negara sebesar 20.000 gitu. Si konsumen itu tidak punya kewajiban menyetor dan melapor ke kas negara, ya, karena sudah dilimpahkan tanggung jawabnya. Nah, ini adalah gambaran dari pertama, PPN merupakan pajak tidak langsung, yaitu sebenarnya yang dijadikan pemikul beban pajak ini konsumen, ya, yang harus bayar PPN-nya itu si konsumen. Tapi si konsumen itu tidak langsung membayarkan atau menyetorkan, melaporkannya ke kas negara, tapi ada tahapan-tahapan atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas penyetoran dan pelaporannya, sehingga PPN ini kategorinya merupakan pajak tidak langsung, ya. Terus
tadi multi stage tax. Nah, ini bisa dilihat. Tadi ada beberapa tingkatan dari pabrikan ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pedagang kecil ke konsumen. Nah, di tiap tingkatan itu tetap dipungut PPN. Jadi tidak cuma di awal, tapi sampai ke konsumen terakhir, sampai ke pemikul beban pajaknya itu akan dikenakan PPN. Kalau misalkan si konsumen tadi di contoh yang tadi ya, si konsumen ini juga masih PKP terus masih ngejual lagi barang tersebut, nah itu masih terus tuh ada PKPM-nya lagi sampai pokoknya sampai terakhir dia menjadi pemikul beban pajak baru, PPN itu berhenti. Nah, dari kondisi ini, dari gambaran yang ini, kita bisa simpulkan yang pertama adalah PPN yang disetor ke kas negara itu identik atau sama dengan 10% dari nilai tambah ya. Tadi sesuai dengan pengertian dari pajak pertambahan nilai yang sebelumnya kita bahas. Ya, jadi kalau kita lihat nih di contoh yang pertama, si pabrikan tadi ya, harga jualnya 1 juta, terus kurang bayarnya 100.000 kan. Nah, karena ini kan karena dia nggak ada nilai tambahnya, maksudnya nilai tambahnya itu ya ini nilai harga jual. Jadi kalau harga jualnya kita kali 10% sama dengan 100.000, sama dengan yang dia setorkan ke kas negara ya. Di kasus kedua, di pedagang besar dia ngitung nilai tambahnya tuh sebesar 300.000 nih, sehingga dia ngejual harga jualnya tuh 1.300.000. Nah, yang dia bayarkan ke kas negara tuh setelah proses kredit PPN-nya, PKPM-nya, dia kurang bayar 30.000, artinya menyetor ke kas negara 30.000. Nah, sama identik tuh sama kalau misalkan kita lihat nilai tambah yang dia keluar, yang dia hitung tuh dikali 10% kan, 300.000 kali 10% 30.000. Begitupun dengan tahap yang di pedagang kecil ke konsumen, yang disetorkan oleh pedagang kecil itu kan 20.000 tuh dari PKPM-nya dia 150 dikurang 130. Itu sama kayak nilai tambah yang dia hitung buat ngejual barang 200.000 dikali 10%. Nah gitu. Jadi ya itulah sebenarnya pajak pertambahan nilai ya. Jadi artinya pertambahan nilai itu nilai tambah itu dari mana sih? Dari yang tadi disebutkan. Yang kedua, kesimpulannya adalah jumlah PPN yang disetorkan ke kas negara itu identik dengan beban pajak yang dipikul konsumen ya. Jadi pemikul beban pajaknya dari PPN ini sebenarnya kan konsumen akhir tuh. Tadi si konsumen berapa yang dia setorkan? 150. Nah, yang dibayarkan ke kas negara itu juga sama kalau di total ya. Jadi kas negara kan dapat dari pabrikan 100.000, dapat pedagang besar 30.000, dapat dari pedagang kecil 20.000, totalnya 150. Sama dengan beban pajak yang dipikul oleh konsumen, yaitu 150 dari 10% kali 1.500.000 nih barang terakhirnya. Ya gitu ya. Jadi inilah gambaran tadi pajak PPN ini merupakan pajak tidak langsung tadi. Kedua, menggunakan invoice atau credit method tadi pakai PKPM. Yang ketiga, multi stage tax ya. Jadi di tiap tahapannya itu ada. Dan tadi ada keterangan non kumulatif. Artinya apa? Jadi yang diterima negara tuh bukan kumulatif dari PPN dari tiap transaksi. Nah, saya gambarkan misalnya kalau kumulatif tuh gini. Di transaksi pertama ada PPN 100.000 kan. 10% dari 1 juta. Di transaksi kedua itu ada PPN 130.000 atau 10%. Nah, di transaksi ketiga ada PPN sebesar 150.000 ya, dari 10% dari 1.500.000. Nah, yang diterima negara tuh bukan kumulatif dari 100.000 ditambah 130 ditambah 150. Tapi yang diterima negara itu 100.000, 30 dan 20.000 dari prosedur kredit method atau PK dan PM-nya tadi ya. Jadi walaupun sama beban pajak dengan yang disetor negara tapi punya tahapannya. Artinya dari pajak tidak langsung tadi beban pajaknya sebenarnya 150, cuma dilimpahkan ke pihak-pihak lain, bukan si konsumen yang harus ke kas negara langsung bayar 150.000, tapi 150.000 itu disetorkan dari pedagang kecil sebesar 20.000, dari pedagang besar 30.000, dan dari pabrikan
100.000 ya. Jadi itulah rincian atau penjabaran dari karakteristik pajak pertambahan nilai.